Saudara sekalian, selamat pagi. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan untuk hidup yang Dia berikan, kesehatan yang Dia anugerahkan. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita. Renungan pagi ini saya beri tema kelahiran kembali orang Kristen. Teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudaraku, kelahiran kembali adalah kehendak Allah bagi manusia yang telah memberikan tekad dan imannya kepada Tuhan. Karenanya pengalaman kelahiran kembali itu adalah sebuah pengalaman luar biasa, merupakan karya Roh Kudus yang layak disyukuri dan diberikan hormat pujian kepada Tuhan yang telah memilih kita dan melahirkan kita kembali oleh Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus yang bisa menolong kita karena Dia Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Dan ide kelahiran kembali itu tak lain dan tidak bukan adalah suatu gaya hidup yang dimiliki oleh orang yang beriman. Dilahirkan kembali kepada suatu pola pikir, gaya, dan laku yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Suatu hidup yang berubah sembilan rupa sehingga manusia itu menjadi suatu yang baru sama sekali. Kelahiran kembali itu terjadi. Pertama, yaitu bahwa kelahiran kembali itu terjadi karena karya Allah. Yohanes 1 ayat 18. Bukan karena karya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Karena secara manusiawi kita adalah orang-orang yang lemah, yang dikuasai oleh dosa dan kedagingan. Yang kedua, pengalaman kelahiran kembali itu adalah karya Roh Kudus itu sendiri. Orang yang berserah akan dibentuk dan diproses oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Diproses menuju kepada kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, orang yang dilahirkan kembali, maka dia dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh harapan. Ayat 3. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali itu orang yang mempunyai pengharapan penuh kepada Tuhan. Bukan pesimis, bukan putus asa, tapi dalam Tuhan. Sekalipun situasi yang dihadapi sulit dan rumit, kita adalah orang yang penuh pengharapan. Yang keempat, bahwa orang yang dilahirkan kembali itu dilahirkan untuk hidup yang diwarnai dengan kebenaran dan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Untuk itulah, saudara, kita ingat apa yang dikatakan Yesus bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah hukum kasih. Di mana kasih itu menjadi hukum yang mendasari laku dan etika kita. Yang kelima, kelahiran kembali itu adalah suatu kelahiran untuk menang. Hidupnya diwarnai dengan kemenangan, untuk menang terhadap kedagingan, menang atas kuasa dosa, menang atas situasi yang terjadi. 1 Yohanes 5 ayat 4. Saudaraku, marilah kita ingat bahwa kita semua adalah orang-orang Kristen yang telah mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencerminkan gaya hidup sebagai orang Kristen yang dilahirkan baru? Bagaimana tutur kata kita? Bagaimana pergaulan kita? Bagaimana sikap kita terhadap dunia, terhadap harta, terhadap hal-hal yang menyilaukan mata, terhadap kekayaan? Janganlah kita menjadi hamba kedagingan. Janganlah kita mengumbar hawa nafsu. Janganlah kita silau,
terhadap kekayaan. Sebab kita adalah manusia baru dalam Kristus. Mengapa semuanya ini? Karena kita ingin menerima bagian yang tidak akan pernah binasa, yakni hidup yang kekal. Itu kata firman Tuhan yang kita baca. Saudaraku, mari kita hidup sebagai orang Kristen dengan tatanan, laku, perbuatan yang benar sesuai dengan ajaran kitab suci. Manusia baru dalam Kristus yang punya masa depan dalam keabadian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa orang yang beriman berserah kepada Tuhan, dia akan mengalami suatu perubahan hidup yang luar biasa yang dalam Alkitab disebut sebagai kelahiran baru, kelahiran kembali, di mana Roh Kudus menolong, mengubah menjadi manusia yang hidup dan lakunya berkenan kepada Tuhan. Tidak mudah ya Tuhan bagi kami untuk mengalami semua itu dan menjalani. Tetapi kami percaya karena ada masa depan yang Tuhan janjikan. Masa depan penuh harapan bersama Tuhan. Itu alasannya Tuhan, tolonglah kami semua dalam segala situasi supaya kami bisa hidup benar. Roh Kudus, bimbinglah kami. Terpujilah namamu. Berkat Tuhan kami mohon untuk kami, untuk anak-anak kami, untuk mereka yang mengalami pergumulan berat dan kesusahan, kesulitan. Ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, selamat pagi.